Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang Letda. Adnan Saidi, pahlawan Singapura keturunan Ampek Angkek. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Beberapa figur besar dalam sejarah nasional Singapura merupakan putra-putra keturunan Minangkabau seperti Presiden Singapura pertama Yusof Ishak dan komponis lagu kebangsaan Singapura Zubir Said. Salah satu figur lain yang tidak kalah hebatnya adalah Letnan II Adnan Saidi yang merupakan seorang pahlawan nasional Singapura dan Malaysia, yang merupakan keturunan Ampek Angkek, Agam. Dia gugur melawan pendudukan Jepang tahun 1942 tatkala mempertahankan Bukit Candu, sebuah kawasan strategis di Pasir Panjang yang dulunya bahagian dari Malaya yang diperintah oleh kolonial Inggris. Kini wilayah itu termasuk dalam Republik Singapura. Karena itu, Letnan II Adnan Saidi menjadi lambang keberanian tentara Melayu di Singapura dan Malaysia. Atas jasanya yang luar biasa kepada Republik Singapura, kisah perjuangan Letnan II Adnan Saidi terdokumentasi secara rapi dalam sebuah museum yang berlokasi dekat medan tempur di mana tokoh ini gugur sebagai wira. Namanya diukir dengan tinta emas dalam buku pelajaran anak-anak sekolah di negara kota tersebut. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 pemerintah Singapura mengeluarkan uang kertas pecahan S20 yang mengabadikan potret diri Letnan II Adnan Saidi bersama 7 tokoh lainnya yang diluncurkan dalam rangka peringatan 200 tahun Singapura. Setali 3 uang dengan negara singa, pemerintah negeri jiran juga mengabadikan nama Letnan II Adnan Saidi pada sebuah kendaraan infanteri dan sekolah kebangsaan di Kajang, Selangor. Asal-usul keluarga. Letnan II Adnan Saidi dilahirkan tahun 1915 di Sungai Ramal, Kajang. Dia adalah anak sulung dari sebuah keluarga keturunan Ampek Angkek yang terawal menetap di Klang, Kajang, Selangor Game keluarga. Sesudahnya, Klang atau Kajang menjadi destinasi yang paling banyak dituju perantau Ampek Angkek ke Malaysia sehingga Kajang pernah disebut Kampung Ampek Angkek. Secara geografis, Klang terletak di pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah barat sehingga relatif lebih mudah dijangkau dari Riau. Karena itu di Ampek Angkek, daerah Klang sangat terkenal. Istilah lokalnya, Kolang, sesuai dengan lidah dan logat daerah tersebut. Selain itu, bermigrasi ke Malaysia disebut dengan istilah merantau ke Kolang, meskipun para migran itu tidak menuju daerah Klang. Ayahnya bernama Buyung Saidi Sutan yang berasal dari Tanjung Alam, suku Jamba Puhun, sedangkan ibunya bernama Raibah binti Rajonan Kayo, wanita Tanjung Alam, suku Malayu. Karena orang tua ini merantau ke Klang, di kampungnya mereka dipanggil dengan sebutan Sidi Kolang dan Nek Kolang. Setelah menikah, ayah dan ibu Adnan bermigrasi ke negeri jiran tersebut sekitar tahun 1913. Setelah bermastautin di Klang sebagai peladang getah, pasangan suami istri tersebut dikaruniai 6 orang anak. 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Anak laki-lakinya bernama Adnan, Ahmad dan Amarullah. Anak perempuan sulung sempat berdomisili di Tanjung Alam dan meninggalkan 3 orang anak yaitu Malah, Nurma dan Gani. Sedangkan 2 anak perempuan lainnya berkeluarga dan menetap di Malaysia. Semua anak laki-laki Buyung Saidi Sutan menjalani profesi sebagai tentara, baik di Malaysia maupun Indonesia. Selain Adnan, anak keduanya bernama Ahmad memasuki Angkatan Laut Inggris di Malaya. Ahmad gugur dalam suatu pertempuran yang dikenal dalam Perang Asia Timur Raya tahun 1939. Kapalnya, HMS Pelandu Karam setelah diserang tentara Jepang dalam pelayarannya ke Australia. Sementara itu, anak bungsunya Amarullah juga merupakan anggota personel militer Indonesia yang bertugas di Bukit Tinggi tahun 1946 hingga 1949. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada akhir tahun 1949, Amarullah merantau ke Malaysia dan tinggal di Kajang, Selangor. Dia dan keluarganya kemudian menjadi warga negara Malaysia. Karena aktivitas anak laki-lakinya yang syarat bahaya, Buyung Saidi Sutan sempat memboyong keluarganya mengungsi ke Tanjung Alam bulan Desember 1942 untuk menghindari buruan Kenpeitai Jepang yang terkenal begis dan sadis. Meski nyawanya diburu untuk dihabisi, namun nyali keluarga ini tidak pernah ciut untuk membela anak-anaknya sebagai pahlawan tanah air. Bahkan, keluarga ini mendorong anggota kerabat lainnya di Tanjung Alam mengikuti jejak anak-anak mereka sebagai tentara. Di Tanjung Alam, kerabat suku Malayu pada masanya paling banyak memasuki profesi tentara.
Sebut diantaranya keturunan Siti Ramalah yang memiliki anak serkat TNI Ed Abdul Muiz, keturunan Siti Rasibah yang memiliki anak bernama Mayor TNI Ed Basri Ali, dan keturunan Siti Ramasiah yang memiliki anak bernama Muhlis Menan yang memilih karir pada TNI AL. Setelah keadaan aman, keluarga ini pun kembali ke Malaysia dan menetap di sana. Sidi Kolang dan Nek Kolang meninggal dunia dan dimakamkan di Kajang. Pendidikan. Sesuai tradisi Minangkabau yang mengamalkan, alam tak kambang jadi guru. Setelah cukup umur, Adnan kecil disekolahkan ayahnya ke sebuah sekolah beraliran Inggris di Pekan Sungai Ramal. Dia dikenal sebagai pelajar yang rajin dan sukses dalam pendidikan. Usai menyelesaikan pendidikan di kota tersebut, Adnan diangkat sebagai guru pelatih dan mengabdikan dirinya sebagai guru selama setahun di alma maternya. Ketika terbentuknya Resimen Melayu, Malay Regiment, Adnan merubah haluan hidupnya sebagai tentara. Setelah menjalani pendidikan militer, perjalanan karir Adnan berjalan mulus. Dia pernah terpilih mewakili peletonnya ke Inggris ketika upacara pengangkatan raja. Berkeluarga. Pada tahun 1937, Adnan menikah dengan Sofia Pakih Muda, yang berprofesi sebagai guru agama. Sang istri masih keturunan Minangkabau, yaitu berasal dari Bukit Tinggi, tepatnya Tabek Sarojo, Mandiangin. Dari perkawinan itu lahir 3 orang cahaya mata. 2 orang laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-lakinya bernama Mohtar dan Zainuddin, menetap di Seremban en Johor. Sedangkan anak perempuannya meninggal dunia saat masih bayi tahun 1942. Di kalangan keluarganya, dia dikenal sebagai anak yang bertanggung jawab. Sosok yang baik dan bijak. Selain itu, dia pun dikenang sebagai pribadi yang sangat disiplin dalam segala hal game keluarga. Lain lagi di mata anak-anaknya, sang guru yang bertukar haluan menjadi tentara tersebut dikenang sebagai ayah yang penyayang dan pemberi penuh perhatian. Anak-anak itu sering diajak bermain dan berjalan-jalan di sela kesibukan ayahnya. Adnan menginginkan anak-anaknya tumbuh dalam budaya disiplin. Ayah saya tidak banyak berkata-kata. Dia adalah seorang yang tegas dan percaya dengan budaya disiplin. Meski bisa sangat serius dan sengit, namun hatinya sangat baik. Seolah ada cahaya yang selalu menghiasi wajahnya. Pada tahun 1941, setelah mendapat pangkat Letnan II dalam Resimen Melayu, Adnan ditugaskan ke Singapura sehingga dia pun memboyong keluarganya ke daerah yang masih bernaung di bawah Malaya tersebut. Mereka tinggal di sebuah rumah besar yang dikhususkan bagi keluarga Resimen Melayu di Pasir Panjang. Karena mengetahui rencana Jepang menyerbu Singapura setelah serangan ke pangkalan tentara Amerika di Pearl Harbor, Adnan membawa keluarganya kembali ke Kajang. Tentunya, saat itu merupakan momen yang sangat berat bagi Adnan. Istrinya sedang menggendong anak ketiga, sedang 2 anak lainnya masih kecil. Seolah telah punya firasat, saat perpisahan menjadi momen yang paling mengharukan. Saat akan meninggalkan Kajang, Adnan menasehati anak-anaknya untuk menjadi orang baik. Anak-anak itu pun mencium tangan ayahnya dengan penuh kasih. Ternyata itulah hari terakhir sang ayah bertemu anak-anaknya. Di Singapura, sang ayah pergi untuk selama-lamanya demi membela dan mempertahankan negaranya dari serangan angkara murka. Berkarir di militer. Meski karir pendidik sudah diambang mata, namun Adnan putar haluan. Dia banting setir ke dunia militer, setelah pemerintah Inggris di Malaya membentuk Resimen Melayu. Sebagaimana tradisi usai mencengkeramkan kukunya di daerah koloni, Inggris membentuk resimen dari rakyat pribumi. Seperti di India, pasca penaklukan anak benua tersebut, Inggris merekrut pribumi India untuk dilatih dalam sebuah resimen. Bahkan ada anggotanya yang berasal dari kelompok Sikh yang biasa menutup kepalanya dengan turban, gurha. Pada tahun 1933, setelah didesak oleh Raja-Raja Melayu, Inggris mendirikan pasukan Resimen Melayu tersebut. Dalam usia 18 tahun 1933, Adnan diterima sebagai anggota gelombang perdana. Sebanyak 25 orang pribumi Melayu terpilih dari 100 orang calon yang mendaftar. Mereka menjalani latihan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Usai pendidikan selama setahun, Adnan tamat dan terpilih sebagai lulusan terbaik berpangkat Kopral Game Keluarga. Pada tahun 1935, Adnan dilantik dengan pangkat Sersan Peleton. 2 tahun kemudian tahun 1937, Adnan menerima kenaikan pangkat menjadi Kalar Sergean dan terpilih mewakili peletonnya ke London dalam parade memberi hormat untuk menyambut panobatan Raja Inggris, George VI, Paman Ratu Elizabeth II sekarang. Tidak lama kemudian, pangkatnya dinaikkan menjadi Kompeni Sarjan Major. Dia pun ditugaskan ke Singapura yang saat itu masih bergabung dengan Malaya. Di tempat tersebut, dia mengikuti kursus latihan pegawai. Setelah menamatkan kursus, Adnan mendapat kenaikan pangkat Letnan II.
Dia pun dilantik sebagai Ketua Peleton ke-7, C. Chai. Letnan II Adnan Saidi gugur dalam suatu pertempuran sengit dengan Jepang di Bukit Chandu, Singapura. Pertempuran selama 48 jam tersebut terjadi tanggal 13-14 Februari 1942. Setelah gugur sebagai syuhada bangsa, kepahlawanan Letnan II Adnan Saidi seringkali disandingkan dengan perjuangan Wira Melayu utama seperti Hang Tuah dan Laksamana Melaka.